Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Senin ya. Ini tanggalnya kalau Senin itu sekarang tanggal 22. Sorry, Senin kok tanggal 22, dua dua puluh puluh satu satu ya. Ini adalah hari pertama Presiden Prabowo bekerja dan sekaligus sudah merupakan satu hari sebelumnya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari gitu ya Mbak Agi. Tapi kelihatannya kita sulit untuk tidak tetap membicarakan Pak Jokowi ya, Mbak Agi, karena banyak sekali perkembangan-perkembangan terbaru itu tetap akan Mhm, mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sudah pulang kemarin ke mhm. Solo gitu, diantar ribuan orang, bukan diantar, dijemput oleh ribuan orang yang kita tahu itu dikerahkan oleh Dinas Pendidikan dan juga oleh pemerintah daerah gitu ya. Mbak Agi, jangan ketipu Pak Jokowi, kecuali Pak Jokowi memang seneng sih, walaupun tahu ya, tetap senang ya, lain lain masalah, tapi cuman kita kasih tahu bahwa itu pengerahan masanya itu dari Dinas Pendidikan, anak-anak sekolah dikerahkan, dan juga warga itu oleh camat, oleh kepala desa dikerahkan. Jadi rame banget. Ini ada seorang tokoh mempertanyakan pada saya, kok sih tetap rame ya, anunya begitu ya, si tokoh senior ini gitu, kok rame. Ya saya kasih aja link berita-beritanya, kemudian setelah itu beliau baru oh gitu. Gitu ya. Ya. Dan Iya, banyak kemarin peristiwanya banyak yang menarik, terutama yang secara mengejutkan. Saya kira itu mungkin pasti tidak akan diduga, tidak bisa diantisipasi, terjadi apa ya, teriakan-teriakan yang mencemooh ya gitu ya, atau menyoraki mhm, putra mhm, putra-putrinya Pak Jokowi itu, mhm, menurut itu betul-betul bukan hanya mengejutkan, menurut saya itu mempermalukan, karena itu kan mhm, forum yang kemarin itu forum sangat terhormat, dan itu menandai mhm, menandai dinastinya Pak Jokowi mulai berkuasa di Indonesia, dan mhm. kemudian banyak sekali kepala negara dan kepala pemerintahan serta wakil-wakil negara sahabat, ada 33 negara ya Mbak ya, dan kemudian di 35 Mas Irsu. 35 ya nambah itu Mhm, kan, apa mhm. seperti itu diteriakin seperti itu kan, pasti mereka pasti akan berpikir, loh katanya Pak Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyatnya, loh katanya approval ratingnya tertinggi di dunia, kok di gedung yang sangat terhormat ini aja dia diteriakin, yang itu adalah partai-partai pendukung dia kan, notabene begitu kan Mbak Agi, harusnya gitu ya. Iya Mas Esu, jadi ramai sekali ya berita kemarin dari pagi hari sampai malam hari. Tapi memang itu tadi seperti dikatakan Mas Esu, yang kejadian di Solo di mana Pak Jokowi ini disambut oleh ribuan warga, itu walaupun ramai Mas Esu, tapi tidak muncul terlalu banyak gitu ya di Hmm. media, Hmm. dan tidak menjadi trending, tidak Hmm. menjadi berita populer begitu. Biasanya kan di satu media itu pasti ada, mereka ini memiliki daftar berita trending, daftar berita populer, daftar berita viral. Tapi saya lihat itu tidak masuk lagi karena memang sekarang pemerintahan sudah berganti dan orang tahu itu adalah fake, palsu begitu Hmm. kan. Apalagi surat-surat edaran kepada camat, kepada lurah, dan sebagainya yang disuruh mengerahkan orang-orangnya begitu, itu kan sudah beredar dari hari sebelumnya. Jadi orang tahulah itu seperti apa begitu. Dan tapi ya Mas Yesus mengirimkan gambar kepada saya bahwa Panglima TNI dan Hmm. juga siapa Kapolri ya Mas Yesus ya Kapol. yang ikut Hmm. mengantar ke sana begitu. Ini memang adalah circle dari geng Solo begitu ya. Kita bisa melihat demikian, ini memang orang-orang yang melekat kepada Pak Jokowi. Dan akhirnya tadi malam begitu juga tidak disebutkan oleh Pak Prabowo gitu kan, sampai selesai bahwa Panglima adalah tetap ini dan kemudian Kapolri tetap ini. Walaupun kalau misalnya yang tidak termasuk ke dalam apa yang Kabinet. ditentukan oleh Hmm. presiden tapi ditentukan oleh DPR begitu ya, seperti Bersama BIM itu DPR, tetap bersama bukan disebutkan. ditentukan ya, bersama Iya, DPR. dia Oke. ditentukan bersama dengan DPR, begitu Hmm. disebutkan. Hmm. Jadi ya kita bisa melihatlah nuansanya kemarin ya, walaupun Pak Prabowo ini mengumumkan di istana, tapi Panglima dan Kapolri itu tidak hadir. Nah, yang rame dari upacara pelantikan Hmm. presiden dan wakil presiden terpilih itu, yaitu seperti yang disebutkan Mas Hersu, adalah begitu ya. Hmm. Hmm. Karena memang ini nggak mengejutkan sih kalau saya melihat ini sebagai sesuatu yang natural dan manusiawi ya Mas Ersu, Oh gitu yang ya. di Hmm. mana iya kalau saya sih melihatnya begitu, karena Oh. ini kan Hmm. DPR kan wakil rakyat.
dan rakyatnya sebagian entah setengah atau malah sebagian besar kita tidak tahu begitu atau berapa jumlahnya kan memang kecewa kepada Pak Jokowi dan mengharapkan Pak Jokowi Masa segera sih Mbak? turun. Jadi Masa sih orang ya tingkat kepuasan publiknya menurut orang itu approval 101, ratingnya 110% 80%. gitu. Masa seperti itu. Ya. Iya, iya. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Muzani sebagai Ketua MPR menunggu karena sebelumnya ketika dia mengucapkan Presiden terpilih baru begitu belum diucapkan nama maupun tahunnya itu sudah standing applause dan itu lama begitu ya. Baru setelah itu Muzani mengucapkan nama atau menyebutkan nama Prabowo Subianto untuk tahun jabatan 2024-2029 dan tepuk tangan lagi begitu. Sementara diikuti langsung dengan penyebutan apa jabatan dari Gibran yaitu Wakil Presiden terpilih tapi ditunggu tidak ada yang tepuk tangan. Akhirnya dia melanjutkan dengan nama Gibran Rakabuming Raka dan salah pula itu tahun penyebutannya 2024 sampai 2009. Itu lebih-lebih lagi ini kan mundur, disuruh mundur ke belakang. mundur. Ya, dan sebagian itu menduga bahwa mungkin di sininya ketika itu sambil mengingat Gibran gitu yang identik dengan Fufafa gitu. Ini menduga-duga ya, netizen menduga-duga demikian. Apakah itu sehingga dia tidak konsen sehingga penyebutan tahunnya pun kemudian menjadi berantakan. Nah, memang ada keinginan gitu ya, ya ini sudah selesai jabatannya gitu dilantik sekarang tapi sudah selesai tahun 2009 karena 2009 itu adalah tahun di mana Gibran mulai aktif dengan Fafanya. Jadi kan kita tahu Mas Hersu. Jadi sebelumnya adalah RK Genarli begitu, terus sesudah itu dia lupa password dan kemudian muncullah Fufafa. Tapi cuitan-cuitan itu memang mulai yang keluar di Kaskus yang kemudian ditangkap oleh netizen itu adalah mulai tahun 2009. Nah, begitu itu dihubung-hubungkan begitu Mas Hersu. Ya walaupun mungkin tidak demikian begitu ya yang ada di benaknya Muzani mungkin tidak demikian. Tapi netizen ini memang paling pandai untuk menghubung-hubungkan segala sesuatu. Dan kelihatan tadi kalau kan itu kan berentetan ya setelah nama kan disebut nama Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, kemudian Pak Prabowo, baru Gibran begitu ya. Memang seperti yang Anda sebut tadi standing ovation itu. Tapi ketika nama Gibran disebutkan kan banyak yang udah duduk sebenarnya termasuk Mbak Titi yang Anda sebut tadi juga posisinya tidak berdiri lagi kan sambil duduk dan tidak berdiri lagi. Iya dan nggak seru lah tepuk tangannya justru malah kita terdengar teriakan hu itu terdengar juga gitu meskipun tidak sekeras ketika nama Kaisang, nama Kahiyang dan nama Bobi disebutkan ya sebelumnya ya.
Ya, yang jelas ketika kamera mulai menyorot ke mereka bertiga ini, Hmm, anak Pak Jokowi dan juga menantu Jokowi ini, hmm. agak lama memang durasinya ini agak nakal juga Iya, ini iya, iya. kameramennya, Hmm, agak lebih lama sehingga terlihat kalau Kaisang begitu terlihat cengengesan, hmm, ketawa, tapi kita lihat Bobby tidak tersenyum dan bahkan hmm, agak-agak apa seperti tidak enak begitu ya, nggak dan nyaman gitu begitu ya juga dengan wajahnya. Kahiyang. Kahiyang senyumnya Ya, kecut, dia senyum tapi ya senyum kecut. senyumnya Nah, seperti kecut betul. kita lihat seperti ini ya. Nah, ini Mhm. kan kelihatan dia tersenyum kecut gitu ya. Ya memang kalau Mbak Agi tadi menduga, tapi saya kira Pak Jokowi bahkan anak-anaknya bahkan Pak Jokowi saya kira tidak akan menduga. Karena kalau orang seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sangat mementingkan citra hal-hal kecil semacam Mhm. itu menjadi persoalan serius kan dan itu memang menjadi serius karena langsung membuyarkan ya citra yang coba Mhm. dibangun bahwa dia adalah presiden yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia gitu, yang tingkat approval ratingnya sangat tinggi. Nah, orang di ruangan yang terbatas itu aja yang jumlahnya berapa sih sekarang kalau anggota anggota DPR itu Mhm. 580 tambah DPD 136 ya sekitar Mhm. 700-an sekian gitu plus sama undangan gitu kan ya itu saja sudah muncul suara-suara semacam itu gitu apalagi rakyat banyak yang kita tahu eh, berapa waktu sebelum Pak Jokowi mundur pun sudah berani menteriaki Pak Jokowi dengan nama Mulyono termasuk yang terjadi Mhm. ketika terjadi pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan mana dengan Australia pada waktu itu yang ya dengan Mhm. ya saya lupa Ya. saya itu kan juga Mhm. teriakan-teriakan Mulyono kencang sekali. Tapi kemarin itu menurut saya sangat telak Mbak Agi ya karena tadi Mhm. kita sebutkan bahwa itu dalam sebuah forum yang sangat terhormat, gitu harusnya Iya. sakral dan kemudian dihadiri oleh kepala negara sahabat. Itu kan langsung berantakan dan saya kira ya, Pak Prabowo juga ikut jadi korban gitu. Kan pasti kepala-kepala negara ini apa yang terjadi pada negara ini? Kok sampai sampai ada anaknya ke mereka sendiri saya kira pasti udah aneh melihat ada seorang negara demokrasi terus anaknya seorang presidennya dan mereka kan pasti dapat lah data-data dari diplomat mereka yang ada di Jakarta bahwa ini orang dipaksakan banget yang umurnya belum cukup kemudian tetap diloloskan begitu dan di netizen diolok-olok itu kan pasti ada Mbak laporan-laporan laporan-laporan diplomatik laporan-laporan intelijen itu masuk semua pasti kan ketika seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau perwakilan mau datang ke Indonesia itu kan mereka pasti dapat semacam taklimat dulu, briefing dulu tentang politik itu. Ya ketika melihat itu dia pasti lihat Gibran pun mereka udah aneh, nah ketika tambah diteriakin lagi kan gitu. Tapi Iya, ya, pastinya itu. ya, ya, lagi Iya. mereka pasti nggak akan berani nanya ke Pak Prabowo, kecuali mungkin mungkin kayak tokoh seperti Anwar Ibrahim yang memang friend banget Pak Prabowo mungkin bisa ngeledek-ledek dia. Iya ya, memang di sini kan kelihatan bedanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Pak Ya. Jokowi kemarin sehari sebelumnya begitu maksudnya sebelum pelantikan itu dia menerima wakil presiden Cina begitu kan yang Hmm. diutus untuk menghadiri pelantikan tersebut. Sementara Pak Prabowo menerima Anwar Ibrahim dan dua-duanya itu kan diekspos di akun Instagram official keduanya di mana Pak Prabowo mendapatkan banyak sekali apresiasi dan tidak ada yang menyayangkan begitu atau saya terlewat karena yang apa namanya yang menulis tanggapan dari netizen itu banyak begitu ya, tapi saya tidak mendapati komentar negatif. Tapi kalau Pak Jokowi itu sampai terakhir Mas Hersu dia mengunggah soal pertemuannya di mana Wakil Presiden Cina itu dia terima itu mendapatkan banyak sekali komentar Hmm. negatif begitu ya. Apalagi dari negara tetangga yang satu rumpun begitu, yang negara jiran yang artinya negara di sekeliling kita itu mereka juga hadir, tapi justru yang diekspos atau Hmm. mungkin mereka malah tidak diterima, tapi yang diterima secara khusus adalah dari Cina ini. Dan kita tahu memang beberapa hari sebelumnya juga Pak Jokowi seperti apa dia eh, saya tidak tahu siapa yang menelpon lebih dulu karena ada yang mengatakan Pak Jokowi yang menelpon lebih dulu, tapi ada yang mengatakan juga bahwa Xi Jinping yaitu Presiden Cina itu yang menelpon lebih dulu, tapi di antara Ya, keduanya itu mereka mempercakapkan soal kelanjutan pemerintahan dan ya. memastikan bahwa Prabowo itu bersama Cina begitu ya, Ya, lapor ke Prabowo kakak tetap kakak friend. besar lah ya. Kakak Iya, besar ya. sebagai suheng atau Hmm. big brothers begitu kan. Hmm. Jadi di situ nuansanya adalah Jokowi memberikan kepastian atau memberikan laporan kepada Cina gitu. Apalagi kemarin yang diterima
di antara 35 wakil pemerintahan atau kepala negara begitu ya yang datang ke Indonesia itu yang diekspos atau yang diterima adalah wakil presiden Cina. Nah ini memang menarik sekali Mas Ersun Ya. menjadi perbincangan dan di balik itu kan banyak cerita. Begitu juga dengan ketidakhadiran dari Ibu Mega, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud Sama MD. kok. Karena sebelumnya Ganjar sudah memberikan pernyataan dan Pak Mahfud juga memberikan pernyataan bahwa dia akan hadir. Tapi kita semua tahu bahwa nuansa terakhir ini antara bertemu tidak bertemu gitu ya. Berita pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu kan memang bergulir dengan tidak menentu, tidak ada kepastian. Tapi kita tahu banyak deal di bawah itu begitu yang memang tidak bertemu. Keinginan dari PDIP yang tidak bisa dilakukan oleh Prabowo begitu ya. Sementara juga seperti misalnya kita mendapatkan ini dari Pandana Baban, ini orang dekatnya Megawati yang mengatakan bahwa masuk tidaknya PDIP ke dalam kabinet, masuk ke pemerintahan Prabowo itu adalah berdasarkan banyak tidaknya orang Jokowi di situ. Artinya dari kabinet terdahulu yang masuk ke kabinet Prabowo itu banyak atau tidak. Dan kita juga bisa melihat Mas Hersu bahwa Ganjar maksudnya itu sebelumnya mengatakan ya dia akan hadir kecuali ada perintah dari PDIP, kecuali ada perintah dari Ibu Mega. Nah, perintahnya apa begitu kan? Tapi kemudian Ganjar gitu ya, tadinya kan kita berpikir oh perintah untuk tidak datang begitu. Tapi Ganjar mengatakan bahwa perintahnya adalah sekarang ini dalam masa pilkada, kalau seandainya tiba-tiba nanti ada perintah untuk bekerja untuk pilkada, begitu kan? Artinya untuk berkampanye, ya artinya dia tidak bisa hadir. Dan kemudian juga Mahfud MD tiba-tiba mengatakan kita tahu ibunya memang sudah sepuh, begitu kan? Tapi nuansanya begitu sebelumnya kan dia akan hadir, tapi tiba-tiba dia memberikan cuitan di X yaitu mengatakan bahwa dia harus menengok ibunya ke Surabaya sehingga tidak bisa hadir gitu Mas Ersu. Tapi kalau kita tengok dari akun ofisial dari PDIP itu sangat jelas, tidak ada nama Gibran di situ. Artinya kita bisa menduga dan kita yakini bahwa soal Gibran ini memang menjadi deal begitu di antara mereka begitu. Jadi seperti misalnya yang ditulis oleh akun PDIP di YouTube Mas Hersu seperti ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni menyampaikan salam untuk Prabowo atas pelantikannya sebagai Presiden RI. Hanya kepada Prabowo saja, tidak ada kepada Wakil Presiden. Dilanjutkan lagi, lebih lanjut Puan Maharani menyampaikan Megawati Soekarno Putri meminta maaf tidak bisa hadir di hari spesial Prabowo karena kurang sehat usai melakukan lawatan ke Rusia dan Uzbekistan beberapa waktu lalu. Nah, ini kan tanggal 20, padahal kemarin hari Jumatnya, yaitu tanggal 18, Ibu Mega jelas hadir di acara promosi doktornya Hasto, yaitu Sekjen PDIP. Begitu juga dengan Ganjar, hadir juga di sana, mereka memberikan wawancara kepada media dan terlihat baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan Ibu Mega ini sebetulnya kembali dari Uzbekistan atau kembali dari berkunjung ke makam Imam Bukhari begitu ya Mas, itu sudah cukup lama sebetulnya ya. Dan ditambahkan lagi, saya sebagai Ketua DPR tentu mewakili keluarga Ibu Megawati juga PDI Perjuangan. Di situ lagi-lagi disebutkan bahwa Ibu Mega telah memerintahkan seluruh kader yang merupakan anggota legislatif untuk hadir di acara pelantikan presiden terpilih. Titik. Jadi hanya hadirnya itu tujuannya adalah hadir di acara pelantikan presiden terpilih. Tidak disebutkan untuk hadir pada acara presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi ini memang jelas betul Mas Hersu bahwa bukan teriak bukan PDIP ya? Iya. Memang ada yang menduga Mas Hersu, kemudian sekarang ini di netizen, di akun-akun sosmed gitu ya, yang mengatakan itu kayaknya yang ngomong begitu, yang berteriak itu adalah anggota atau kader dari PDIP begitu, anggota DPR dari PDIP. Tapi sampai sejauh ini kita tidak mendapatkan buktinya ya. Belum ada rekaman biasanya atau kan foto, ada yang padahal mereka jumlahnya ratusan. video gitu ya Mbak ya, biasanya begitu ada momen seperti itu ya. Betul, padahal jumlahnya ratusan. Jadi dan terbuka seperti itu. HP juga semua bawa HP, itu tidak Dan momennya kan dua kali sebenarnya ya. gitu. Momennya kan dua kali. Yang pertama yang Gibran itu kan waktu welcome dari ucapan selamat datang itu kan pakai itu. Yang kedua
ketika Muzani ketua MPR menyebut nama Gibran. Jadi Mm-mm. artinya nalurinya orang sekarang begitu lihat, begitu mau disebut Gibran pasti udah siap-siap pada ngambil gambarnya gitu dari arah. Tapi nggak ada, Ya, betul. nggak Ya, ada tuh, belum ada belum ya. ada. Kita tidak tahu ada atau tidak. Dan kemudian di akun media sosial dari PDIP pun yang diunggah adalah misalnya salaman antara Puan dengan Prabowo, terus Hmm. kemudian selfie begitu Mas Hersu, Puan diwawancara oleh pers gitu. Tapi tidak ada gambar dari Gibran sama sekali. Padahal Hmm. kita tahu ketika menyalami para tamu negara itu Prabowo berdiri di depan diikuti oleh Gibran kan seperti itu posisinya. Tapi ya memang eh, tidak diambil, tidak ada angle yang menyertakan Gibran di dalamnya begitu. Iya, oke. Jadi itu ya kita nggak bisa tidak mengartikan itu tadi persoalannya bahwa ini ada persoalan dengan Jokowi dan keluarganya, tidak dengan Pak Prabowo kan Betul. seperti dikatakan Mhm, oleh Ahmad Basyarah bahwa dia mendapat titipan pesan juga dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo kan begitu. Jadi mhm, sudah disampaikan dan kemudian juga pada waktu ulang tahun kendati Ibu Megawati itu tidak hadir di ulang tahunnya Pak Prabowo, tapi katanya Ibu Megawati mengirim karangan bunga yang khusus, katanya karangan bunga mhm, yang terindah katanya dikirim begitu. mhm. Jadi tapi kita udah tahu lah, paham lah karena Ibu Megawati dengan Betul. Pak SBY aja sampai sekarang kan hubungannya tidak pernah pulih. Padahal kan Mhm, sebenarnya kalau dibilang katakanlah kalau dibilang Pak SBY buat kesalahan, ya kesalahannya kalau dibandingin dengan Pak Jokowi itu nggak ada apa-apanya kan dia. Cuma bahwa mhm. waktu itu kan Betul. Pak SBY memang jadi anak buahnya Ibu Megawati, jadi anggota kabinetnya kan gitu dan ketika ditanya mau maju ke Pilpres atau tidak pada tahun 2004 dia menyatakan tidak, tiba-tiba maju Mhm, dan kemudian konyolnya juga cilakanya mungkin tepatnya gitu mhm. mengalahkan Ibu Megawati itu yang membuat sampai sekarang hubungan jadi nggak bagus. Lah kalau Jokowi ini parah banget. Dibesarkan mulai dari Solo sampai 2 periode Jakarta dan kemudian jadi presiden 2 periode tiba-tiba seperti itu. Jadi ya aku yakin lah ini nggak akan pernah Ibu Megawati tidak akan pernah memaafkan Pak Jokowi Betul. kecuali kalau dia nyembah datang nyembah ya. Tapi kan nasi udah jadi bubur yang terjadi sekarang nih. PDIP kan targetnya kita tahu pada pemilu 2004 ini, 2024 nih kayak Muzani salah Mhm, sebut tahun ini. Itu kan hat-trick ya. Hat-trick presiden 3 mhm. kali, menang Betul. 3 kali. Sekarang yang tercapai adalah cuma Mhm, menang pemilu legislatif 3 kali. Itu pun suaranya turun banyak banget, kursinya mhm. banyak Turun banget. banyak bang. Mhm. Gitu. Jadi Iya, nggak ada iya. ampun Jadi deh kelihatannya gitu. iya, jadi ini sepertinya sulit ya. Walaupun Puan sesudahnya juga mengatakan bahwa ini yang namanya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan tidak harus sebelum pelantikan. Sesudah pelantikan pun bisa bertemu. Ya, Iya, tetap betul. bisa bertemu. Mereka tetap bersahabat, begitu ya, Mas Hersu. Tapi tidak dengan wakilnya. Bahkan eh, Sekarang bukan hanya wakilnya, Ganjar itu, orang-orangnya, menteri-menterinya Pak Prabowo, Pak Jokowi iya, juga yang jadi masalah gitu. betul, Ya, ya, betul, oke. betul. Menjadi Nanti sebelum kita saya ngomong ya, juga, ya kita akan ngomongin nanti mhm, soal menteri-menteri ya, Mbak Agi ya, belakangan ya. iya. Hmm, ya. Iya, oke. Nah, ini saya ingin tambahi juga. Ganjar ini juga sudah menulis Mas Hersu di Kompas, di Hmm, harian Kompas itu, selamat bekerja Presiden Prabowo. Jadi hmm. yang bekerja ini Prabowo saja nantinya, dia sudah bisa menduga demikian gitu. Tapi kayaknya nggak Tidak salah sih, ada, nggak salah juga. Kan gitu. iya, iya, iya. Ini Jadi, babak belur. ya, Gibran ini kan babak belur. Kalau di MPR dia diteriakin mhm, sementara di media sosial tuh Mbak Agi pasti udah lihat ya banyak sekali yang memasang foto selamat bekerja Pak Presiden Prabowo dan kemudian ada wajahnya Gibran di sebelahnya tuh ada yang di blur, ada yang di kayak di kepret sama cat, kayak dicoret-coret gitu gitu kan banyak sekali kan betul, di 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 X betul. terutama gitu ya Mbak Agi. Mhm, mhm. Iya, luar biasa. Dan ketika kemarin ada pelantikan itu, seharian loh Mas Ersu, Hmm. dari pagi sejak mulai acara itu live gitu ya, ditayangkan secara langsung sampai dengan sore hari, nama Fufu Fafa itu yang menjadi trending topik. Ah, Jadi emang nama Bubu Papa ikut dilantik? Prabowo, Hah? Yang dilantik bukannya iya Gibran? makanya Hah? ini luar biasa sekali begitu. Jadi Hmm. kalau saya menerjemahkan itu sebagai ketika wajah Gibran muncul gitu ya, Hmm. mulai muncul kan dari sejak pagi hari di mana apa kedatangan, Hmm. kemudian menyambut apa dan sebagainya, Hmm. berjalan begitu, mulai trending Fufu Fafa, artinya orang yang menonton itu asosiasinya ketika melihat Gibran langsung ingatnya kepada Fufu Fafa. Kalau saya melihatnya Hmm. demikian, Mas Hersu. Karena dalam Itu hal kayak ini bunyi iklan eh, zaman dulu ya.
ingat Gibran, Mhm. ingat Fufu Fafa gitu kan. Dulu ada ya kayak gitu kan bunyi iklan ya. Udah ya seperti itu tagline-nya ya. Jadi bahkan nama Pak Prabowo pun ada di bawah itu Mas Ersu. Begitu juga ada Anies. Anies ini juga nanti kita kita lihat bagaimana sikap Anies ya. Jadi Anies pun juga ada di bawah. Ada juga Caimin juga masuk ya ke dalam trending, tapi juga ada di bawah begitu. Tapi nama Fufafa ini memang merajai trending topik kemarin Mas Ersu. Dan banyak sekali seperti yang dikatakan oleh Mas Ersu itu gambar dari Gibran begitu ya yang apa namanya disandingkan begitu Mas Ersu dibandingkan dengan para wakil presiden yang sudah terdahulu mulai dari Muhammad Hatta sampai dengan Habibie sampai dengan terakhir Pak Ma'ruf Amin. Jadi memang luar biasa sekali. Ini banyak sekali gambar-gambarnya di media sosial dan kemudian juga diikuti dengan caption-caption misalnya tamu undangan yang terhormat dapat tepuk tangan meriah, giliran adik keluarganya Fufu Fafa malah disorakin. Ada juga the biggest downgrade in history. Di situ ada gambar Bung Hatta dan juga gambar dari Gibran atau yang diasosiasikan 99,9% oleh Roy Suryo itu sebagai Fufu Fafa. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain ya Mas Hersu. Jadi memang orang mempertanyakan, apalagi kemarin selama acara tersebut kan memang seperti ya pajangan saja, tidak ada perannya sama sekali begitu. Kecuali tengok kanan, tengok kiri, terus tidak ada kesempatan memang ya kalau dikatakan bahwa wakil presiden ini adalah ban serep ya. Kita bisa lihat kemarin ini sepertinya ban serep betulan begitu kan. Nah, selain itu juga mungkin kita bahas sekalian nih. Ada lagi trending topik ini Anies, Mas Hersu. Kalau Hmm. ini menarik ya, karena Anies ini pada pagi hari dia mengunggah dengan sedikit apa kalimat gitu ya, dia malah justru mengunggah dia menuju ke MPR gitu kan, dan kemudian ada unggahan lagi dia mengucapkan selamat kepada Prabowo begitu presiden terpilih untuk pelantikannya dan juga kepada Gibran untuk pelantikan wakil presiden. Dua-duanya dia sebut begitu. Dan sesudahnya dia itu mengunggah acara makan siang bersama Caimin begitu. Jadi orang senang begitu ya, malah kagum kalau saya lihat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Anies Mas Hersu. Karena memang unggahan kocak itu dia mengatakan bahwa dia ditraktir oleh Caimin makan yang Caimin ini saat ini sedang mendapatkan pekerjaan baru, begitulah. Biasanya orang kalau dapat job baru itu kan dia traktir makan ke temennya. Nah, itu istilahnya seperti itu. Ini banyak sekali diledek begitu ya oleh netizen. Hmm. Ledekannya ledekan positif kalau dalam Hmm. hal ini yaitu soal apa dia big heart gitu, dia memiliki hati yang besar dan jadinya adem, jadinya nyaman kalau lihat postingan seperti itu. Ya, ya, ya. Apalagi Caimin juga nyengir gitu kan ya, Hmm. dan mereka postingannya itu berempat lah bersama istri masing-masing. Bukannya ada juga foto postingan Anies yang dengan Pak Prabowo ketika bersalaman dengan Pak Prabowo ada juga kan? Ada juga ya postingan ketika bersalaman dengan Prabowo begitu ya Mas Ersu itu ditulis Bapak Presiden Prabowo selamat mengemban amanah Ya. pemerintahan bersama Bapak Wakil Presiden Gibran tweet. Jadi Hmm. disebutkan di mention Oh, ke akun ya, masing-masing. ya, ya, Semoga ya. petunjuk Allah terus tercurah pada Bapak dan juga terus diberi kesehatan, kekuatan dan perlindungan dalam mengemban tugas amat besar dan penting ini. Ya. Jadi itu tadi yang disebutkan sebagai sesuatu yang adem, ayam dan Nah, ya kemudian karena itu juga tidak ya, baper begitu. ya dimulai dari Pak Prabowo juga karena Pak Prabowo juga menyebut nama Anies, nama Betul. Mhm. Ganjar dan nama Pak Mahfud juga disebutkan. Jadi Betul. sama-sama itu mereka. Jadi Mhm. dua-duanya positif lah ininya ya. Eh, eh, Mhm. Approach-nya itu positif gitu. Nah, tadi itu sebagian yang itu bersifat jadi dari pagi sampai siang. Itu yang Mhm. di luar itu ya. Orang kelihatannya memang Mhm. lebih lebih ramai soal itu ya Mbak Agi, soal teriakan HUT ya kan yang itu yang lebih mendominasi Betul. pemberitaan. Tapi sebenarnya Mhm. kalau kita eh, cermati pidatonya Pak Prabowo juga sangat menarik Mbak. Mhm. Kayak banyak orang yang terkejut loh kok Pak Mhm. Prabowo langsung ngegas dan mau Iya, iya. tidak mau kalau kita menyimak pernyataannya Pak Prabowo itu ya itu Mhm. seperti menyindir semua pekerjaannya Pak Jokowi gitu loh Mbak Agi. Iya, betul Mas Herzu. Ini banyak sekali juga itu disoroti tentang isi pidato Oh, Prabowo. ya. Yang bagaimana Pak Prabowo menyinggung soal G20, G20 Ah, di Bali pada tahun 2022 ya Mas Herzu. wah itu telak Mas banget itu. Herzu pasti juga Ya, ya. Ya. telak. Itu Mhm. telak betul soal G20 gitu yang jangan bangga kalau kita dijadikan anggota.
G20 itu kan Mhm. satu memang itu adalah negara-negara dengan skala ekonominya yang terbesar di dunia gitu ya, dan Indonesia masuk Ya. sebagai anggota. Saya teringat itu, saya pikir apakah Pak Prabowo itu juga pada waktu itu mungkin mikirnya sama dengan saya ya kira-kira gitu. Karena kan pada tahun 2022 itu Indonesia itu menjadi tuan rumah KTT Mhm. G20 di Bali ya, Mbak. Harusnya Betul. itu Indonesia itu baru tahun 2023 kan harusnya yang jadi Mhm. tuan Mhm. rumahnya, itu India kan begitu sebenarnya Betul. yang harus menjadi tuan rumah. Kalau nggak salah India pada waktu itu juga tahun yang sama dia menyelenggarakan jadi tuan rumah KTT ASEAN dia kalau nggak Iya. salah ya. Ya jadi dia Mhm. dia kemudian minta itu Indonesia yang Mhm. dimajukan kan begitu kan. Jadi artinya sebenarnya Mhm. ini cuman seperti kayak arisan lah, giliran siapa yang jadi tuan rumah kan gitu ya Mbak Agi ya. Nah, tapi saya tak kaget ketika Pak Jokowi mengklaim itu bahwa Indonesia itu di puncak diplomasi global katanya dengan menjadi ketua KTT G20. Gimana ceritanya puncak diplomasi global gitu? Ini mungkin yang menyebabkan orang seperti Sylvester itu ngotot ingin mencalonkan Pak Jokowi sebagai apa Sekjen PBB ya karena dia pernah menjadi dalam puncak diplomasi global gitu. Nah, itu kan hanya arisan gitu. Nah, itu dihantam oleh Pak Prabowo ketika pidatonya kemarin itu. Mungkin bagus kalau kita dengar pidatonya dulu Mbak Agi. Ya. Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Jelas kan Mbak, dari situ aja jelas kan maksudnya kan? Iya, jelas, sangat jelas maksudnya begitu bahwa apa ya, seperti disebutkan bahwa kalau busuk itu ikan itu dari kepalanya itu kan memang sering sekali begitu ya, istilah itu kita sebutkan. Terus kemudian mengatakan bahwa apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apa kita sadar bahwa rakyat dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua dan kita harus berani menyelesaikan ini semua. Yang artinya ini tidak terselesaikan pada pemerintahan terdahulu, pada masa Pak Jokowi. Begitu juga apalagi sentilan seperti kata Mas Heru, G20 itu kan proud-nya gitu ya. Atau pride-nya Pak Jokowi banget itu kebanggaannya dia, bagaimana kita dinilai berhasil begitu menjadi tuan rumah G20. Karena memang pada tahun 2020 dan 2021 itu kan memang apa namanya konferensi tingkat tinggi itu dibuat secara online gitu Mas Hersu. Jadi ya memang yang ini kita sudah mulai keluar dari COVID lah, walaupun pada saat itu sebetulnya kita belum bebas juga dari COVID. Bebasnya kan tahun 2023, tapi itu dipaksakan seperti itu dengan biaya yang katanya hanya ratusan, bukan hanya ya, ini aja besar gitu, hampir 700 M lah begitu. Tapi saya yakin sini bisa bisa menjadi triliunan sebetulnya. Dan kita tahu pada acara G20 itu termasuk Solo yang mendapatkan banyak proyek begitu. Dan kenapa bukan kota-kota yang lain gitu? Kenapa dipilih Solo ya dengan berbagai alasan lah, alasan ini, alasan itu, sehingga sepertinya Solo itu apa namanya geliat ekonominya memang menjadi tinggi sekali. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata kemudian pada tahun 2023 Gibran menjadi calon wakil presiden Ya, dan di dengan branding lah gitu ya. portofolio yang dibuat sebelumnya seperti itu, bahwa segala keberhasilan, banyak sekali konferensi internasional, temuan para petinggi-petinggi apa negara-negara asing begitu ya, yang kemudian bertemu di sana dengan acara ini, acara itu, UMKM-nya dilibatkan ribuan gitu untuk mengikuti acara tersebut. Ya, itu tadi memang cara-cara Pak Jokowi ya kita kenal ya memang seperti itu. Sehingga tadi kalau Prabowo mengatakan demikian, saya rasa ya karena Prabowo sangat tahu kenapa kita menjadi anggota G20 begitu Mas Heru, karena
kita negara dengan PDB yang cukup tinggi. Kenapa menjadi negara dengan PDB atau produk domestik bruto yang tinggi? Ya karena jumlah penduduk kita besar, 285. Ya tentunya Ya, nilai dari produk dan jasa barang dan jasa kita ya lebih besar daripada sekedar dan misalnya Malaysia, begitu kan Mas Ersu, ya. Singapura saja tidak masuk begitu ke Iya, dalam tapi G20 apakah kemudian gitu. kita rakyatnya lebih makmur dari orang Lebih Singapura? Ya makmur. enggak gitu. Yang terjadi kan gini rasionya luar biasa ya, ketimpangan di Indonesia luar biasa gitu. Jadi Betul. ya memang Mhm. saya sepakat jangan terkecoh dengan data-data statistik. Itu harus ada detailnya. Secara Iya. statistik GDP kita gede gitu. Tapi kemudian dari Mhm. sisi PDB-nya kita baru melihat loh, ini kan ini lebih apa pendapatan per kapitanya maksud saya ini kan lebih pada hanya orang-orang tertentu yang kaya gitu, banyak sekali yang Mhm. miskin kan gitu. Saya sepakat yang soal angka-angka itu jangan terjebak dengan angka-angka seperti itu. Karena dan Pak Jokowi kan paling senang gitu menggunakan data angka-angka semacam itu tanpa melihat detailnya seperti apa. Kita ingat pada waktu Pak Jokowi mengingatkan Gubernur Maluku Utara yang katanya bahwa Mhm. pertumbuhan Mhm. ekonominya di Maluku Utara tertinggi di dunia itu sampai 27% pada waktu itu. Dan kemudian gubernurnya bengong-bengong karena dia nggak merasa Mhm. bahwa ada signifikannya gitu. Iya, gubernurnya mengatakan walaupun gubernurnya kemudian bermasalah juga ya Mas Ersu Iya. terkena korupsi begitu. Tapi memang betul gubernurnya mengatakan masih banyak sekali rakyat miskin di sana karena tumbuhan 27% itu hanya yang berhubungan dengan hilirisasi di sana, dengan nikel di sana. Dan kemudian itu ya tidak menyentuh apa namanya kehidupan rakyat di sana. Yang miskin ya tetap miskin, malah ada yang sudah miskin tambah miskin yaitu para nelayan di sana yang di mana perairan di sekitar apa tambang nikel tersebut tercemar begitu ya karena banyak sekali yang kemudian dari sungai itu kemudian mengalir ke laut begitu sehingga mereka harus mencari ikan karena tercemari ya tentunya wilayah teluk tersebut teracuni sehingga mereka harus mencari ikan di tempat yang lebih jauh padahal mereka belum tentu bisa ke tempat tersebut dengan kondisi perahu yang seadanya sehingga mereka mengandalkan di dalam teluk kalau keluar teluk dengan ombak yang lebih besar tentunya harus memerlukan modal atau sarana yang lebih besar, lebih apa namanya, yang lebih tinggi begitu Mas Hersu. Jadi ya memang dan ini kan diakui sebetulnya dalam disertasinya Bahlil begitu kan, terjadi ketimpangan, belum menyentuh rakyat begitu dan kemudian malah banyak rakyat itu yang menjadi dampak gitu, terkena dampak dari hilirisasi itu sendiri. Jadi cuman kita bertanya-tanya yang menjadi perbincangan hangat itu Mas Hersu di media sosial adalah Prabowo malah justru nampar Pak Jokowi begitu kan. Iya. Jadi keluarga itu sudah begitu ya oleh Hmm. entah siapa di dalam gedung tersebut begitu, Nah, baik Gibran maupun Kaisang maupun Bobi maupun Kaheyang. Tapi ternyata dalam pidatonya Pak Prabowo sendiri juga eh, dia ada mengapresiasinya, tapi dengan menyebut kemiskinan, ketimpangan, soal sekolah yang tidak memadai, pendidikan apa dan sebagainya itu tadi yang tidak seperti diharapkan, masih belum terbangun dengan baik, itu artinya pemerintahan yang sebelumnya ngapain aja, kan seperti iya. itu. Nah, itu yang ini kok Prabowo Pak Prabowo malah justru ngomong dan itu banyak sekali pengamat kita juga yang mengunggah komentar-komentar. Tapi kalau saya lihat Pak Prabowo ini kan memang maju mundur ya itu kayak jinak-jinak merpati begitu. Ngomongin soal ekonomi di hadapan Kadin di hadapan siapa begitu mengkritik tapi kemudian dia juga mengatakan bahwa saya adalah tim Pak Jokowi kalau ada yang istilahnya mencubit Pak Jokowi saya ikut merasakan sakitnya kurang lebih seperti itu jadi Jokowi pun karena Pak Prabowo ini saya lihat juga ada di bawah apa ya walaupun mungkin tidak diakui tapi kita bisa melihat dengan komposisi kabinetnya saja terlihat betul bahwa ini dipengaruhi ada cawe-cawe dan di bawah tekanan masih di bawah tekanan Pak Jokowi kan begitu Mas Hersu. Tapi Pak Prabowo membalasnya dengan cara-cara yang seperti itu. Kalau saya melihatnya demikian Mas Hersu. Dan sesudah dia ngomong kenyataan yang sebenar-benarnya kemudian dia merangkul. Habis itu dia ngomong lagi. Tapi yang ini cukup telak Mas Hersu karena itu dikatakan di depan wakil pemerintahan negara-negara sahabat dan juga para duta besar yang semuanya hadir dan saya lihat mereka pasti tahu betul apa yang dipercakapkan atau dibicarakan oleh Pak Prabowo karena mereka ada translator begitu kan di telinga mereka ada headphone semacam itu begitu. Jadi ya banyak sekali peristiwa. Saya rasa para wakil negara pemerintahan dari negara asing tersebut mendapatkan banyak oleh-oleh dan Iya. kisi-kisi dari Iya. peristiwa pelantikan kemarin. Oke. Sekarang kita masuk soal kabinetnya. Malam setelah gala dinner kan tadi malam itu diumumkan kabinet. Sebenarnya tidak
nggak ada kejutan sebenarnya Mbak Agi, cuman sekarang kita dapat kepastian saja itu si ini menteri Iya, apa betul. jabatannya. Saya kira itu sebenarnya yang lebih penting, dan hari ini kan rencananya akan dilanjutkan dengan pelantikan gitu ya Mbak Agi. Iya ya betul Mas Erso. Jadi tadi malam sudah cukup malam ya, hampir jam Hmm, setengah 10 hmm, itu diumumkan karena memang didahului dengan acara makan malam hmm, untuk para tamu negara tersebut. hmm, Dan tapi ada beberapa Mas Erso yang menteri-menteri ekonomi yang masuk ke dalam menteri ekonomi itu seperti Menteri Kehutanan gitu. ya, Seperti dugaan kita itu diberikan kepada Raja Juli hmm, Antoni. hmm, Ya ampun gitu. hmm, Kalau hmm, seandainya ternyata ini hanya taktik, kita tahu Raja Juli Antoni adalah wakil dari PSI ya. hmm, Sebetulnya dulu dia adalah kritikus besar gitu dari Prabowo kalau kita hmm, lihat Twitter, hmm, tweet-tweetnya gitu ya, komentar-komentar dia di media sosial. Dan kalau kita melihat portofolio atau CV dari Raja Juli ini kan nggak ada hubungannya sama sekali begitu Mas Hersu. hmm, Tapi hmm, mungkin ini apa ya untuk menyelamatkan atau ini apa titipan dari Pak Jokowi juga begitu ya Mas Hersу. hmm, Yang jelas hutan ini kan memang sesuatu yang harus dikelola dengan orang yang betul-betul mumpuni, teknokrat begitulah ya, orang hmm, yang betul-betul kalau dilihat ilmunya ke belakang dan kemudian sebagai praktisi atau akademisi dan sebagainya, biasanya kalau sudah praktisi juga akademisi karena diminta untuk mengajar apa dan sebagainya, dan dia tahu lapangan betul dan tahu problem-problem di sana, tidak hanya sekedar dia baru berapa bulan menjadi wakil menteri pertanahan begitu dan kemudian bisa mengurusi hutan itu jauh sekali. ya. Ceritanya jauh banget itu, kompetensinya jauh banget. Dan kita tahu bagaimana Raja Juli ini gitu karakternya Mas. Itu saya betul-betul apa ya dengar itu gregel kalau orang Jawa bilang down gitu ya Mas. Sedih gitu loh liatnya. Hmm, Masalah hutan itu betul-betul dari dulu sampai sekarang itu besar. Karena jumlah apa luasan hutan Indonesia itu memang salah satu yang terbesar di dunia dan menjadi paru-paru dunia. Ini harus ditangani dengan betul-betul gitu ya. Walaupun sekarang memang ada masalah yang sedang setiap hari diperbincangkan dan banyak sekali unggahan dari YLBHI, dari LBH, dari Jatam, dari LSM yang berhubungan dengan lingkungan. Itu masalah food estate yang ada di ya. Merauke, food estate yang ada di tempat lain. Itu memang disoroti betul gitu. Apakah ditempatkan orang yang hanya sekedar dipercaya bisa apa ya Mas Hersu mengamankan saja, Mengamankan tapi ya. secara teknis dia tidak paham gitu. Ya, 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 karena ya kalau di netizen kan Raja Juli ini sebenarnya diolok-olok dia cuma babysitternya Betul, Kaisang kan Kaisang. ya, ya banyak diolok-olok seperti itu gitu ya, ya mungkin itu Mhm. gitu, dan ada kepentingan di situ. Oke, itu Raja Juli, tapi yang lain-lain Mbak Agi mungkin bisa lah, nggak usah semua ya kita bacakan lengkap ya, Mhm. beberapa Mhm. saja lah nama yang menarik gitu. Iya, yang lain-lain mungkin yang menarik kita melihat bahwa triumvirat itu memang dipegang oleh orang-orang yang memang bisa dipegang oleh Pak Ya. Prabowo ya Mas Hersu Hmm, ya. hmm, hmm. Seperti Menteri Luar Negeri itu dijabat memang betul seperti Ya. rumor sebelumnya yaitu oleh Sugiono. Ya ini adalah Hmm, Sespri dan hmm, juga orang melihatnya sebagai ajudan dan juga Sespri. Tapi kalau orang-orang dekat dari Prabowo kan menyebutnya sebagai orang yang sangat dekat dan sangat dipercaya oleh hmm, Prabowo karena hmm, Pak Prabowo itu kalau sebelum tidur katanya ini hmm, di lingkaran Pak Prabowo mengatakan sebelum tidur wajah yang terakhir dilihat adalah Sugiono. Ketika bangun tidur wajah yang pertama kali dilihat adalah Sugiono. Segitu dekatnya dia dahulu gitu dengan hmm, Pak hmm, Prabowo. hmm, Artinya dia menjadi Menteri Luar Negeri walaupun banyak yang mempertanyakan kompetensinya apa begitu kan. hmm, Kalau hmm, Ibu hmm. Retno Marsudi dia adalah Diplomat pejabat karir. karir gitu. Ya, ya. Paham betul gitu ya Hmm, Mas Hersu memang pendidikannya juga di sana. Kalau ini kompetensinya apa walaupun dia pendidikan ada di luar negeri ada di Amerika dan juga ada di Jerman begitu ya. Tapi kalau saya melihat ini sebetulnya menjadi Menteri Luar Negeri yang sesungguhnya kan Prabowo sendiri. Pasti hmm, acara-acara yang besar yang itu pasti dihandle oleh Pak Prabowo sendiri, sementara ini hanya operator saja. hmm, Itu wajar lah ya Mas hmm, Hersuk. hmm, Dan yang kemudian yang berikutnya adalah Menteri Dalam Negeri. Ini masih Pak Tito Karnavian. Kita tahu Pak Tito Karnavian ini adalah orang dekat dan kepercayaan dari Pak Jokowi dari sejak hmm, dia menjadi Kapolri ya. Tapi kita tahu, mungkin tidak banyak orang tahu bahwa Pak Tito ini dari sejak pemilu 2019, dari 2018, 2019, dia itu juga mulai dekat dengan Pak Prabowo. Jadi mereka suka mengadakan pertemuan-pertemuan secara diam-diam gitu. Dan itu tidak diketahui oleh orang banyak. Rumahnya Karena ya belakangan kan, berbelakangan waktu Kapolri ya, betul, sampingnya. rumahnya belakang-belakangan Hmm, begitu ya. hmm, Jadi kalau seandainya apa berteriak
di tembok belakang itu mungkin kedengeran dari halamannya Pak Tito, kurang lebih demikian lah gitu. Malah dulu juga banyak yang mengingatkan ke Pak Prabowo, kan kita tahu ya dulu Pak Prabowo ini cukup dekat dengan Habib Rizik Sihab, HRS begitu ya, Habib Rizik Sihab, dan kemudian juga Pak Tito Karnavian ini pada waktu itu sedang hangat-hangatnya Habib Rizik ini sedang dikuyok-kuyok apalah dan sebagainya begitu kan. Dan kemudian ya akhirnya kan Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, mereka akhirnya dalam satu kabinet. Jadi wajar kalau seandainya sekarang diangkat. Tapi saya tidak tahu ini apakah untuk 5 tahun ke depan betul, ataukah nanti di tengah-tengah ini akan berganti ya. Karena ini posisi yang sangat strategis masuk ke dalam jabatan triumvirat. Nah, yang menarik juga tadi yang disebutkan pertama tadi malam yang disebutkan pertama adalah nama Budi Gunawan. Dan Budi Gunawan ini sebagai Menko Polkam. Jadi hu-nya dihilangkan sekarang kan, karena hukum sekarang Menko-nya sudah Yusril Issa Mahendra sebagai Menko Hukum dan HAM begitu. Jadi ada Menko tersendiri dipisah lagi dan ya artinya ini sebenarnya jabatan yang hanya jabatan koordinasi saja kalau saya lihat. Jadi Budi Gunawan ini yang kita tahu sangat dekat dengan Ibu Megawati diberi jabatan tersebut ya, walaupun dia cukup dekat juga dengan Pak Prabowo, tapi tidak dengan kewenangan yang cukup besar begitu Mas Hersu. Sudah diambil hukumnya, tinggal politik dan keamanan. Dia politik dan keamanan ini antara penting dan tidak penting. Karena Menteri Pertahanannya sendiri ya ini yang masuk ke dalam lagi-lagi triumvirat tersebut dijabat oleh Safri Samsudin, dan kemudian BIN-nya sendiri juga dijabat oleh Letjen Purnawirawan mantan Wamen gitu, mantan Wamen dari Pak Prabowo sendiri, orang dekatnya dia sendiri. Jadi ya ini hanya sekedar kalau orang bertanya, teman-teman bertanya, tapi kan ada orangnya Ibu Mega di situ. Ini sudah dibantah oleh pihak Megawati sendiri, baik oleh Hasto, baik oleh Ahmad Basarah dan sebagainya. Mereka mengatakan dia tidak pernah memiliki kartu anggota atau menjadi kader dari PDIP. Jadi dia di sana yang mewakili dirinya sendiri, bukan mewakili PDIP. Dia dekat dengan Ibu Mega, ya betul, tapi dia juga dekat dengan Jokowi dan juga dekat dengan Prabowo. Kira-kira narasi dari PDIP seperti itu. Dan ketika Puan itu tadi ditanyakan gitu ya, seusai pelantikan pun dia juga mengatakan, ya memang tidak ada kader dari PDIP itu masuk ke dalam kabinet. Ya kenyataannya memang seperti itu. Kita tidak bergabung ke dalam pemerintahan, tapi kita akan tetap mendukung pemerintahan. Ya basa-basinya lah seperti itu Mas Hersu. Ya. Oke, jadi yang jelas kalau Pak Safri malah sudah sejak awal sebelum ada menteri lain yang muncul, kita udah tahu bahwa yang udah pasti jadi menteri itu Pak Safri kan gitu. Jadi dan banyak yang nyebutnya bahwa ini RI 1,5 lah sebenarnya gitu ya. Oke. Nama lain yang menarik apalagi Mbak yang mungkin kemarin banyak pertanyaan tuh kayak Veronica Tan. Nah, itu orang banyak yang bertanya juga kan. Gitu. Iya betul, Veronica Tan ini menjadi wakil menteri begitu ya Mas Hersu. Apakah tadinya akan menjadi menteri kemudian karena begitu banyak ini kemudian menjadi begitu banyak pertanyaan tentang kompetensi kemudian menjadi wakil menteri, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia posisinya sebagai wakil menteri begitu ya Mas Hersu. Terus kemudian juga seperti sebentar ya, seperti Teddy. Ini menarik juga nih, banyak yang menyoroti Teddy Indrajaya, kalau tidak salah nama panjangnya ya. Ini Mayor Teddy disebutnya kan demikian, dari ajudannya Pak Prabowo kemudian menjadi sekretaris kabinet. Jadi ini menggantikan Pramono Anung lah, kurang lebih demikian gitu. Tapi kalau saya lihat memang belakangan ini dia sudah berfungsi sebagai sekretaris, Mas Hersu. Ya, tapi lompatannya tinggi banget ya seorang perwira menengah. Tiba-tiba jadi sekretaris kabinet itu kan lompat berapa pangkatnya itu ya untuk jadi seorang jenderal, kata itu kan level jenderal itu ya Mbak, itu dia setidaknya perlu sampai 6 kepangkatan lagi ya, letnan kolonel, brigjen, majen. Ya udahlah, maunya Pak Prabowo seperti itu ya. Iya, karena sekretaris kabinet ini orang harus nyaman kan Mas Hersu. Orang harus nyaman dan percaya tugas dia adalah memastikan jadwal, gitu, memastikan kepada Presiden siapa yang akan bisa hadir kalau seandainya Bapak mengadakan rapat di istana atau mengadakan rapat entah di Hambalang atau di mana.
tentang keberadaan kabinet, anggota kabinet itu ada di mana saja hari ini. Misalnya menteri ke Manado, si menteri ini hari ini ke NTT kemana? Itu kan lapornya kepada sekretaris kabinet dan dia harus memberitahukan setiap waktu. Bahkan seperti di masa Jokowi saja, Pramono Anung itu harus misalnya ada menteri yang saat ini masih ada di Eropa atau masih ada di Amerika dan kemudian besok Pak Jokowi ingin mengadakan kabinet dan dia termasuk inti yang harus Ya, hadir. ya, Itu tugas dari sekretaris ya. kabinet untuk menelpon dan memastikan begitu. Jadi ya Nah, menteri itu ya termasuk yang diperintah pertanyaan saya inti lah. levelnya dia menteri atau sekretaris kabinet aja disebutnya. Nah, dia sekretaris kabinet, Iya, disebutnya sebagai sekretaris kabinet begitu. iya, Tapi kita tahu selama ini sekretaris kabinet posisinya itu adalah menteri begitu ya Mas iya, Ersu, iya. biasanya disebut sebagai menteri. Kalau di sini sebagai badan non koordinasi Menko begitu. Jadi Oh, sebagai badan. Jadi artinya kepala badan lah kurang lebih, kepala kalau kepala badan ya, badan dia ya artinya bukan ya. selevel menteri lah. Iya, iya. Dan karena kemarin itu kan tanda-tandanya bahwa dia jadi menteri itu kan pada hari kedua dia ikut di Hambalang dan dia Ikut. mengenakan Mhm. batik coklat gitu kan, orang udah mulai loh apa Mhm. ini dia mau jadi menteri juga kan gitu, itu yang jadi Mhm. banyak Mhm. pertanyaan. Ya oke, kita ya itu kan kabinetnya Pak Prabowo, silakan aja Pak Prabowo mau atur seperti apa aja gitu ya. Oke, nama nama Teddy ya itu mayor itu Mhm. ya, saya kira dia mungkin akan jadi kalau kita sebut menteri atau kepala badan dia termuda dong ya Mbak kalau dari lihat dari usianya ya. Iya, masih 30 berapa ya Mas Ersu? Karena dia angkatan tahun dua 2011 Ya ya kalau dari iya Akmilnya. iya mayor itu kan kira-kira berapa 2011 ya 13 tahunan ya memang kan karena lulus kan Mhm. pertama letnan 2 kemudian letnan Iya. 1 kapten dan kemudian Mhm. mayor. Jadi baru Betul. 4 kali naik lah dia. Iya betul sekitar 13 tahunan lah dia ada di Mhm. kedinasan gitu. Ya walaupun Betul. sekolahnya cukup pernah sekolah di Amerika juga dan sebagainya gitu ya. Oke, nama yang lain Mbak Mhm. Mbak Agi. Jadinya Prasetyo Hadi itu kemana Mbak Agi yang tadinya disebut sebagai Mensesnek itu? Apakah dia juga akhirnya tetap jadi Mensesnek? Iya, jadi Pak Prasetyo Hadi ini adalah orang yang juga sangat dekat ya di lingkaran Prabowo, bisa ya antara ajudan, sekretaris pribadi apa dan sebagainya begitulah ya. Ini dia menjadi Mensesnek Mas Hersu. Oh, dua Artinya posisi ini penting menggantikan banget Pratik. ini. Waduh ya Pratik. Jadi operator ya seperti Pak Pratikno ya. Mudah-mudahan Prasetyo Iya, Mas Pras ini nggak kayak Pak Pratikno mesti datang ke menteri lain yang ada kasusnya kemudian diancam-ancam gitu supaya mundur atau apa gitu ya. Oke, aduh, lihat. kalau kalau Hmm. sebetulnya Menteri Sekretaris Negara kan bukan itu tupoksinya, Mas Ya, Hersu. selama ini kan Sebetulnya Pak ya. Pras, tapi kan Pak Pratikno kan jadi operatornya Pak Jokowi kan selama ini gitu ya. Dan ini rupanya kayak Prasetyo, kemudian Mhm, Sugiono dan sebagainya itu kan bagian dari yang disebut oleh Pak Hasim bahwa akan ada 4 orang dari lulusan Taruna Nusantara gitu ya Mbak yang mhm, akan masuk mhm, mhm. jadi menteri ya. Dan ini usianya muda-muda semua itu ya. Iya, usianya memang masih muda-muda semua karena memang mereka kakak adik tingkat di Taruna Nusantara lah begitu. Kalau seingat saya Sugiono ini disebutnya sebagai abang begitu ya, Abang Sugiono atau Mas Sugiono begitu yang di bawah-bawahnya begitu. Jadi ya kalau Pras ini juga ya nggak kalah pentingnya sih Mas Hersu. Tahun 2019 dia kan ada di lingkaran dekatnya Prabowo dulu ya. Ya, ya. Dan ya di Pilpres kemarin ini juga sih gitu, dan kita juga sudah menduga kalau yang namanya sekretaris kabinet dan kemudian Mensesnek itu kira-kira nggak akan diisi oleh orang yang Prabowo yang tidak mengenalnya sejak lama. Ini harus orang-orang yang sangat dekat dengan Prabowo sejak dulu begitu ya. Yes, oke. Yang lain-lain saya kira nanti ada bisa membaca sendiri ya, Mbak Agi, karena Mhm. mereka ini nama-namanya ya nama yang sudah dipanggil kemarin, cuma tinggal sekarang penempatannya seperti apa gitu. Kita nggak akan bacakan detailnya deh, nanti ini tabelnya kita tampilkan juga, kemudian teman-teman bisa membacanya sendiri. Saya kira gitu ya, Oke. Mbak Agi ya. Mhm, mhm. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi. Ini masih akan seru dan nggak janji ya kita nggak ngomongin Pak Jokowi karena Pak Jokowi sendiri kan kemungkinan masih akan cawe-cawe terus. Walaupun Pak. Orang-orangnya masih ada di Iya, kabinet iya, begitu. iya. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah besok hari kedua pemerintahnya Prabowo Gibran. Kata saya disarankan jangan pakai nama Gibran katanya pemerintahan Prabowo saja. Gitu ada yang ngusul begitu Mbak Agi. Iya banyak sekali, dan sekarang ucapan ya Ibu Mega saja juga mengucapkan selamat kepada Iya, Presiden Prabowo. Tidak ada ucapan selamat kepada iya. Wakil Presiden Gibran begitu. Iya.
Oke, kita ketemu lagi esok ya. Setelah hari ini nanti menterinya dilantik, kan berarti besok itu akan hari pertama mereka bekerja ya. Tapi rencananya bukannya mereka akan digembleng dulu di Tidar ya, Mbak Agi ya? Iya, mereka akan sekitar 3 Ya, hari begitu akan ya. digembleng. Mungkin ada latihan fisik atau orang kalau dibawa ke sana kebanyakan adalah ada teori kemudian ada Hmm. fisik begitu ya. Nanti ada Ya. teori lagi pembekalan kemudian fisik kayak gitu deh. Yes. Oke, Mhm. sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Rizky Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam Sampai. 0%. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.